Gak ada air sama sekali, setetes pun tidak ada, padahal Tuhan pengen banget minum, udah hausnya luar biasa. Sekian hari tidak minum, tiba-tiba gak ada air setetes pun. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kata rajanya, saya akan membeli 1 gelas air ini dengan setengah kerajaan saya. Karena dia seorang raja. Akan saya beli 1 gelas air ini dengan setengah kerajaan saya agar saya bisa minum air putih. Oke Tuan, kata penasehatnya. Air yang segelas tadi sudah Tuan minum. Terus tiba-tiba nggak bisa keluar. Apa yang akan Tuhan lakukan jika ternyata air yang sudah diminum itu nggak bisa keluar? Apa kata raja ini? Saya akan bayar setengah kerajaan lagi untuk mengeluarkan air yang 1 gelas barusan. Apa kata penasehatnya? Berarti kerajaan Tuhan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 1 gelas air. Karena Tuhan membayar setengah kerajaan untuk mendapatkan 1 gelas air. Dan ketika air diminum, Tuhan pun tidak bisa mengeluarkannya. Tuhan membayar dengan setengah kerajaan yang tersisa untuk mengeluarkan air tersebut. Maka artinya apa? Kerajaan Tuhan habis, tidak memiliki apa-apa dengan 1 gelas air. Bersyukurkah kita bisa minum 1 gelas air hari ini? Bersyukurkah kita bisa bernafas hari ini? Bersyukurkah kita bisa makan? Bayangkan kita dapat konsumsi ya, setiap suapan kita nikmati. Pernah bersyukurkah kita dengan itu semua? Padahal kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kenikmatan yang kita rasakan. Tidak usah jauh-jauh, air putih saja yang kita minum hari ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bergalon-galon air yang kita minum. Oksigen bertabung-tabung kita bisa hirup. Sinar matahari, bayangkan energi yang luar biasa kita nikmati setiap pagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Maka perbanyak syukur dan hindari takabur. Perbanyak syukur, hindari takabur. Itu yang bisa kita ambil dari surat At-Takatsur. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita genggam semuanya menjadi jembatan kita ke surga. Badan sehat, rezeki, pekerjaan. Bersyukur dengan pekerjaan yang kita dapatkan hari ini. Kenapa? Karena dengan pekerjaan ini kita bisa bersedekah lebih dari orang-orang yang tidak bekerja. Mudah-mudahan rezeki kita berkah, ilmu kita berkah, semua titipan yang Allah berikan kepada kita berkah. Demikian, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mbak Tija, silakan. Alhamdulillah, masya Allah. Apa yang kita minum, apa yang kita nikmati akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak ya Bu. Teman-teman, untuk yang hartanya ingin diinfakkan, kan kalau yang kita makan akan jadi kotoran, kalau yang kita infakkan akan menjadi amalan. Bisa menghubungi Bagusna di tim ZIS karena ada iftar setiap Senin Kamis, bisa disalurkan melalui Bagusna yang sudah selama ini berjalan. Alhamdulillah sudah mendapatkan banyak sekali donatur. Teman-teman, adakah 1 atau 2 pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Ustazah Fatin? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, aku ingin tanya, misalnya nih kita kan ketemu sama seseorang yang dia itu memang suka berbanyak-banyak seperti apa yang tadi Ustazah bilang. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang seperti itu, lalu entah kenapa gitu kita merasa kayak kok gue ngerasa kayak direndahin gitu kan, karena pencapaian kita tidak seperti dia. Lalu ada rasa termotivasi kita ingin melebihi orang itu tersebut gitu. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya kita memiliki sifat yang seperti itu adalah sifat yang baik atau sama buruknya seperti dia? Gitu sih Ustazah. Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus ya. Kalau dalam
berlomba-lomba dalam kebaikan, dikatakan dalam Al-Quran fastabiqul khairat. Karena ada 3 tipe manusia itu kan, yang satu lemah ya. Golongan pertama ini lemah dalam ibadah, yang kedua pertengahan, yang ketiga kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa minhum sabiqun bil khairat gitu kan. Jadi kalau memang kita termotivasi dengan kelebihan yang orang lain punya, itu bagus. Yang tidak boleh adalah kedengkian. Ada 2 hal yang disebutkan dianjurkan untuk kita berlomba-lomba, boleh ngiri gitu maksudnya. Namanya ghibthah. Yang pertama kepada orang yang pandai, orang alim, yang punya ilmu tetapi dia mengamalkan ilmunya. Yang kedua kepada orang kaya yang mendermakan hartanya. 2 orang ini kita boleh iri. Yang punya ilmu mengamalkan ilmunya, yang kedua orang kaya yang mendermakan hartanya. Jadi ahli ilmu sama ahli harta lah gitu, pemilik harta, dermawan, dan yang satunya lagi mengamalkan. Kalau selebihnya tidak dianjurkan. Kalau dalam pekerjaan bagaimana? Boleh jadi ada orang yang meremehkan kita, itu Allah kirim dia untuk memberikan semangat kepada kita. Ayo dong, masa target segitu aja nggak bisa misalnya. Itu boleh jadi dia penyemangat kita. Tetapi kalau dia niatnya sombong sama kita, berapa take home-nya? Sekian jeti. Hah? Cuma sekian jeti, ya Allah gitu. Kita direndahin kan? Mbak, titipan Mbak gitu. Titipan Mbak. Kan kita nggak pernah tahu loh Mbak, roda itu berputar itu. Bumi berputar, roda kehidupan berputar. Boleh jadi saya nanti bisa lebih dari Mbak, titipan loh Mbak gitu. Kalau dia niatnya sombong. Jadi kalau kita lihat nih nadanya, dia ingin merendahkan atau ingin memotivasi. Boleh jadi dia niatnya memotivasi gitu. Jadi perempuan itu kadang-kadang kalau lagi baper suka mengambil kesimpulan, tetapi kadang-kadang kesimpulannya benar juga. Jangan-jangan gitu, ternyata benar gitu. Tapi kalau kita mau positive thinking, oh dia memotivasi kita untuk lebih semangat lagi, dia memotivasi kita untuk lebih giat lagi, maka itu dibolehkan. Boleh ya Allah mudah-mudahan saya seperti dia, udah gitu saja. Jangan ya Allah mudah-mudahan dia seperti kita, susahnya misalnya. Ada yang bertanya ke saya begitu, Bu Fathia, saya ngeliat orang ibu-ibu keren banget naik ini, sementara kita naik angkot, dia naik mobil banyak banget. Terus kita bilang ya Allah mudah-mudahan saya seperti dia seperti kita, boleh nggak? Nggak boleh. Karena ketika kita ya Allah mudah-mudahan saya seperti dia, itu kan doa. Tapi kalau dia seperti kita susahnya, itu kan nyumpahin gitu. Maka itu tidak dibolehkan. Kecuali kalau kita memotivasi untuk kebaikan semuanya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya gitu. Itu kan berbeda ya. Intinya tergantung siapa yang berbicara dan bagaimana hati kita menyikapinya. Kalau kita termotivasi boleh. Kalau kita dengki maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam demikian. Alhamdulillah, semoga menjawab. Ustazah Fathia, ada satu pertanyaan lagi boleh ya? Dari Zoom meeting, itu dari pertanyaan dari Mbak Rita. Mbak Rita kami bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Wanita itu kan sukanya shopping, beli barang-barang kayak baju, tas, sepatu dan lain-lain. Nggak ada habisnya sampai numpuk tuh Ustazah. Apakah itu suatu dosa? Karena kodratnya wanita itu kan suka perhiasan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu temannya setan. Kalau mubadzir temannya setan. Kalau kebutuhan dibolehkan. Contoh ya, rumah kita terlewati ganjil genap. Mau ndak mau mobilnya harus 2 kan, ada nomor ganjil, ada nomor genap. Berarti itu kebutuhan. Tetapi kalau sampai misalnya 7, 9 gitu, itu kalau nggak dipakai semua mubadzir. Baju kita berapa sih yang kita butuhkan? Misalnya baju kondangan sudah ada, baju ngantor ada, baju tidur ada, baju olahraga ada, baju nyantai ada. Terus kita pengen lagi shopping, boleh, tapi yang di lemari dikeluarkan dulu, disedekahkan.
Itu kapan ngebersihinnya? Ya boleh setiap bulan Ramadan. Jadi kayaknya ini nih udah kita udah puas pakai, tapi masih layak pakai ya. Masih layak pakai. Kayaknya kalau dipakai sama keluarga kita pahalanya lebih mengalir. Tolong sisihkan, taruh di box besar. Nah, di box itu kita padu padankan, ada gamis, ada jilbab, kita taruh di box. Ketika halal bihalal atau buka berpuasa bersama, kita buka box itu, yang mau silahkan ambil. Ketika mereka pakai itu jadi jariah, ketimbang kita tumpuk. Makanya perlu lihat lemari terus. Nih kayaknya yang ini udah jarang dipakai, sisihkan. Kalau ini, oh ini saya masih suka nih, pakai ke pengajian, pakai. Kenapa? Kan dihisab nantinya. Halaluhu hisabun wa haramuhu adzabun. Yang halal kita beri baju itu kan halal. Tapi kan dihisab, ditanya sama Allah. Kalau nggak dipakai, tolong disisihkan. Nanti ketika pakaian-pakaian kita dipakai sama mereka, itu kan jadi pahala sedekah yang mengalir itu. Jadi usahakan kita sama anak-anak, sama adik, sama suami, ayo kumpulkan baju-baju, mau dikirim ke misalnya ke yayasan atau buat saudara atau buat orang-orang yang membutuhkan. Itu boleh-boleh saja kita shopping. Kayaknya yang ini udah kenyang nih, kita udah puas, shopping nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah ini bisa buat mungkin asisten rumah tangga, mungkin buat tetangga dan seterusnya. Jangan ditumpuk sampai kita lupa entah berapa baju yang sudah tahunan kita nggak pakai dan belum kita sisihkan, belum kita berikan ke orang lain. Khawatir satu saja, ditanya sama Allah. Numpuk untuk kebutuhan boleh, tapi numpuk untuk sekedar yang numpuk aja gitu, saya khawatir ditanya dan kita nggak bisa jawab. Diaudit kan sama Allah nanti. Harta diaudit, kepemilikan itu diaudit gitu. Jadi kalau nanti kalau ditanya gimana nih, tapi kalau pernah kita pakai, oh ini pernah dipakai ke pengajian, oh yang ini pernah dipakai buat kondangan gitu ya. Sesungguhnya sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan di antara kita kan berbeda ya. Ada yang memang kalau adik-adik kan memang ngantor nih tiap hari, ya mungkin berbeda dengan IRT, dengan ibu rumah tangga gitu. Nanti yang berbeda-beda lah intinya, itu fleksibel ya. Tapi satu hal, jangan sampai mubazir. Nanti pulang tolong cek lemari kita masing-masing, adakah yang sudah 10 tahun baju belum kita pakai, adakah yang sudah belasan tahun dan tidak kita pakai. Tolong dikeluarkan biar yang baru masuk lagi, dan yang sudah kita gunakan bisa digunakan oleh orang lain. Boleh jadi pakaian yang sudah kita pakai itu baru buat orang lain. Jadi, Bu makasih ya, nanti sholat id saya pakai baju dari ibu. Bahagianya kita. Dan mereka pakai baju kita tuh, Masya Allah bermanfaat, ketimbang kita menumpuknya tanpa pernah kita gunakan. Demikian Allah ma'ala. Alhamdulillah, bukan beli lemari baru ya Bu ya? Bukan beli lemari baru. Alhamdulillah hari ini setelah selesai. Tadi saya ulangi, yang saya tertarik itu kalau laki-laki kan sukanya perempuan ya Bu. Kalau perempuan suka barang branded atau katakanlah duit ya. Laki-laki suka perempuan suka duit, tapi duit suka habis ya Bu. Iya, karena nggak ada pengawetnya. Cinta segitiga macam apa ini? Betul. Karena nggak ada pengawet ya, jadi cepat habis ya. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita hari ini. Kita sampaikan doa penutup dari Ustazah Fathiah yang disertai dengan doa untuk ibunda dari Mbak Dina, dia IP dari Muslim TV yang saat ini meliput, yang baru selesai operasi semalam Bu. Mohon didoakan semoga namanya ada di sini. Mbak Dina. Nama yang sakit nggak ada. Ibunda Mbak Dina ada yang tahu namanya? Oke, kita nggak ada ya. Nggak ada. Kita doakan bersama semoga cepat pemulihannya Ibu. Baik. Iya, kita baca Al-Fatihah bersama-sama untuk Ibunda Mbak Dina yang baru selesai operasi tadi malam. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Begitu juga yang hadir hari ini, jika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang punya masalah, Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang, Allah berikan rezeki, mampu melunasi hutang-hutangnya. Yang sendiri diberikan pasangan yang soleh tahun ini. Yang sudah berumah tangga diberikan keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua kelak husnul khotimah.
على هذه النية ولكل صالحة إلى النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengajian hari ini. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan dari Allah, kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang membuat lalai dari yang Ustazah Fathiah sampaikan itu, yang pertama kalau buat laki-laki itu adalah perempuan, dan untuk perempuan itu adalah perhiasan. Setiap hal yang membuat berlebih-lebihan itulah yang membuat lalai dari kepada kita gitu. Penyampaiannya bagus, bisa dimengerti dan detail. Poin-poinnya itu adalah apa aja yang bisa membuat kita lalai. Terus kita juga diingatkan lagi kalau misalkan suatu saat nanti harta yang kita punya itu akan diambil lagi, kemudian kita ingatkan lagi kalau suatu saat kita akan mati juga. Pesan dan amanah yang dapat dipetik dari kajian Ustazah Fathiah itu, kita perbanyak bersyukur dan ingat lagi kalau kita suatu saat pasti akan mati. Terus apa yang kita miliki pasti akan diambil kembali, karena apa yang kita miliki itu hanya titipan. Oke, kalau untuk tema yang hari ini itu tentang lalai, tafsir dari surat At-Takasur itu ustazahnya menyampaikan bahwa kita tuh di dunia ini sering lalai karena kita terlalu fokus dengan dunia. Jadi di sini kayak ustazah tuh mengingatkan kita kalau misalkan kita tuh di dunia ini tuh jangan terlalu mengejar sesuatu dengan muluk-muluk, karena semuanya itu titipan dari Allah kayak gitu. Untuk penyampaian dari ustazah itu sangat detail, terus bisa mudah dimengerti, dan bagi kita itu salah satu bisa nge-influence kita kalau misalkan kita tuh bisa diingetin lagi gitu tentang dunia. Untuk poin yang disampaikan itu bahwa di dunia itu kita semua yang kita miliki itu hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terlalu mengejar dunia, karena suatu saat nanti kita nggak akan tahu kapan itu tuh bisa aja diambil lagi sama Allah kayak gitu. Jangan terlalu mengejar dunia dan jangan terlalu menyombongkan diri kepada sesama manusia, karena di sini kita hanya diberi titipan oleh Allah.